Tuh. Hai semuanya, Hai. seneng banget loh bisa ketemu kalian hari ini. Yuk kita sama-sama siapkan hati, kita mau sembah Tuhan bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mulai penyembahan kami ya Tuhan. Urapi setiap kami, lawati setiap kami. Buka hati kami untuk mau menyembah lebih lagi ya Tuhan, untuk mau belajar untuk mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, kita nyanyikan dari awal. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Hey, haleluya Tuhan, ku mau cinta Kau lebih lagi. Biar kami mau menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, ya katakan Yesus, urapi setiap kami Tuhan, lawatilah. Haleluya, ya Yesus, ya Aba, ini kami anak-Mu Tuhan, mari terus memuji, teruslah menyembahnya. Ya puji Dia lebih lagi, puji Dia lebih lagi. Yes Tuhan, terima kasih. Biar kami ucapkan, biar kami nyatakan dari setiap hati kami Tuhan dengan tulus. Kami ingin katakan padamu ya Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
serahkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Bapa karena cintamu buat setiap dari kami. Pakai kami Tuhan, jadi anak-anak yang selalu mengerti isi hatimu. Kalau sebentar kami mau membaca firman-Mu Tuhan, kasih kami hati yang terbuka Tuhan, hati yang mau mendengar dan juga melakukan isi hati-Mu ini. Penuhi hati kami dengan kasih damai sejahtera Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk sekarang kita buka Alkitab kita sama-sama di Kitab Rut pasal yang keempat, Rut 4 ayat 13 sampai 17. Kita baca gantian ya, Kak Melisa, Kak Esra, lalu Kak Fania. Rut 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ayat 16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ya, jadi ayat yang barusan kita baca ini menceritakan tentang kisah kelahirannya Obed. Obed itu siapa sih? Ternyata Obed itu adalah kakeknya Daud. Ya, Raja Daud yang terkenal itu. Ini kisah kelahirannya. Dia itu punya papa sama mama namanya Boas sama Rut. Makanya di ayat 13 tadi dikatakan, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Tahukah teman-teman kalau kelahirannya setiap dari kita itu adalah atas karunia Tuhan, atas kehendak Tuhan. Tahukah bahwa kehadiran kita aja itu sudah merupakan sebuah gift, sebuah pemberian buat papa mama kita. Dan ternyata bukan cuma buat papa mama, tapi juga buat opa omanya kita, grandpa grandmanya kita. Tadi kita baca ya di ayat yang 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi. Naomi ini siapa? Naomi ini mama mertuanya Rut. Jadi Naomi ini kakeknya, neneknya si Obed. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Ayat 15 dikatakan, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu. Kita itu juga ada di dunia ini sebagai sebuah hadiah buat opa omanya kita. Kalau dikatakan tadi menyegarkan jiwanya Naomi, neneknya, kita juga menyegarkan jiwa opa omanya kita. Maksudnya apa Kak menyegarkan jiwa? Pernah gak kita itu habis olahraga, terus keringetan, kehausan, terus waktu kita dikasih segelas air dingin, kita minum, wah, glek 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 glek, langsung berasa segar. Begitu juga dengan kehadiran kita. Apakah kehadiran kita sudah membawa sukacita?
buat opa oma kita. Waktu kita datang ke opa oma atau opa oma datang ke rumah kita, apakah kita cuman panggil, oh opa oma, terus kita mainan HP sendiri, gak pernah diajak ngomong opa omanya? Atau kita ngobrol sama mereka, kehadiran kita bawa sukacita di hidupnya mereka. Kita main sama opa oma, ngajak ngomong sama opa oma, menyegarkan jiwanya opa oma. Dan gak cuma menyegarkan, tapi dikatakan akan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Artinya opa oma semakin tua, opa oma itu sudah gak kayak dulu, yang dulunya kuat tegak berdiri. Sekarang jalan itu harus mungkin pelan-pelan, mungkin pakai tongkat, bahkan mungkin pakai kursi roda. Dulu yang matanya jelas ngeliatin tulisan kecil-kecil bisa, ngeliatin HP kecil-kecil bisa. Sekarang mungkin pakai kacamata tetap nggak kelihatan, minta tolong kita yang bacain, minta tolong bacain obat, ada tulisannya, minta tolong kita. Apakah kita mau bantu opa oma? Atau kita malah opa oma gitu aja nggak bisa lihat, terus kita ngomel-ngomel sambil bacain? Kita itu dilahirkan sebagai hadiah buat opa oma. Ayo bantu pak opa oma kita. Terus juga waktu dikatakan, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Ini ngomongin apa sih? Ngomongin kita itu belajar dari opa oma. Pernah gak kita duduk di sebelah opa oma, tanya opa oma kisah hidupnya opa oma, belajar dari pengalaman hidupnya, dari nilai-nilai hidupnya. Terutama ketika opa oma kita itu juga adalah orang yang sudah percaya Tuhan, belajar dari nilai-nilainya opa oma. Pasti opa oma itu pernah mengalami begitu banyak hal yang bisa memberkati hidupnya kita. Kalaupun opa oma kita belum mengenal Tuhan, ini saatnya kalau buat kita duduk di sebelahnya, ceritakan tentang pengalamanmu sama Tuhan Yesus. Ceritakan tentang apa yang sudah kamu alami sama Tuhan Yesus, supaya opa oma juga percaya sama Tuhan Yesus, supaya kita juga menyelamatkan opa oma kita. Jadi hari ini kita belajar ya, bahwa kehadiranmu itu juga berkat loh buat opa oma. Kehadiranmu itu bawa sukacita, kehadiranmu itu membantu opa oma, dan kehadiranmu itu untuk belajar dari opa oma dan juga memberkati opa oma. Hari ini kalau ada di antara kalian yang punya opa oma, grandpa, grandma, engkong, emak yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus, belum percaya Tuhan Yesus, ataupun mereka sudah percaya tapi gak pernah ke gereja, yuk sama-sama kita bawa dalam doa. Kakak juga mau doakan. Kinarala pakana rapaya rapadara shikindarala pakara kinapakara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kami bawa opa oma kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan pakai kami untuk juga memberitakan tentang Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Melalui kami Tuhan, kami akan lihat opa oma mengenal Engkau dan memberi diri untuk Engkau. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang hari ini juga mengikuti saat teduh yang beribadah hari ini Tuhan. Jadikan mereka cucu-cucu anak-anak Tuhan yang mengasihi opa oma, yang membawa sukacita Tuhan, yang membantu opa oma, dan juga belajar dari opa oma kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita harus lebih mengasihi opa oma ya, mendengarkan opa oma kita, dan juga merhatikan oma opa kita. Hari ini Kak Esra juga mau ngajak nih buat kalian yang mau ikut CG Kids, komunitas yang isinya juga seumuran kalian. Bukan cuma seru aja, kita juga bisa saling sharing di sana, saling mengasihi dan saling mendoakan. Kalian kalau mau ikut, di bawah ini ada link namanya daftar CG Kids. Klik aja, isi formnya, dan Kak aku mau didoain nih. Nah, kalau kalian mau ada yang mau didoakan, di bawah deskripsi ini juga ada link
doa. Kalian bisa klik dan isi kalian mau didoakan apa. Oke? Tetap saat teduh setiap hari ya. See you Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.